Berdasarkan data dari WHO secara global pada tahun 2020, diperkirakan terdapat 149 juta anak di bawah usia 5 tahun menderita stunting atau terlalu pendek untuk usianya, 45 juta diperkirakan wasting atau terlalu kurus untuk tingginya, dan 38,9 juta kelebihan berat badan atau obesitas. Kita bisa melihat angka yang paling tinggi sebagai indikator penting malnutrisi, yaitu stunting, underweight, dan wasting secara global. Stunting adalah bentuk malnutrisi anak yang paling umum. Stunting seringkali tidak disadari oleh masyarakat yang bertubuh pendek dikarenakan pertumbuhan linear tidak dinilai secara rutin dalam pelayanan kesehatan dasar, dan memang demikian, sulit untuk mengenalinya secara visual. Meningkatnya kesadaran akan besarnya stunting dan konsekuensinya diidentifikasi sebagai prioritas utama kesehatan global dan fokus perhatian internasional pada tingkat tertinggi dengan target global yang ditetapkan untuk tahun 2025 dan seterusnya. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Faradita dari CIMSA UNED sebagai moderator pada pagi hari ini. CIMSA, Center for Indonesian Medical Students Activities, merupakan organisasi mahasiswa kedokteran Indonesia yang bersifat nasionalis, independen, non-politik, non-profit, inklusif, serta non-partisan dan berbasis aktivitas dalam pergerakannya. CIMSA sudah berafiliasi dengan organisasi perhimpunan mahasiswa terbesar dan tertua di dunia, yaitu IFMSA, International Federation of Medical Student Associations. Saat ini, CIMSA sudah tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera pada 32 universitas di Indonesia, dan CIMSA UNED adalah salah satu lokal dari CIMSA Indonesia yang terletak di Jawa Timur. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit mengenai acara pada hari ini. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional dan Hari Gizi Nasional, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang malnutrisi pada anak, meliputi pentingnya kesehatan ibu dan anak dalam mencegah stunting. Stunting adalah bentuk malnutrisi pada anak yang paling umum. Stunting seringkali tidak disadari oleh masyarakat yang bertubuh pendek, dikarenakan pertumbuhan linear tidak dinilai secara rutin dalam pelayanan kesehatan dasar, dan memang demikian, sulit untuk mengenalinya secara visual. Pada kesempatan kali ini, kami mengundang pembicara yang sangat luar biasa dari UNICEF Kupang Field Office. Berikut adalah kurikulum vitae pembicara kita pada hari ini. Ibu H.I. Ragalawa, yang sekarang bekerja sebagai Nutrition Officer, UNICEF Kupang Field Office Indonesia. Riwayat pendidikan terbaru yang beliau tempuh, yaitu pada tahun 2022, PhD School of Public Health, Faculty of Medicine di University of Queensland. Beliau juga memiliki beberapa pengalaman yang luar biasa, antara lain pada tahun 2014 hingga tahun 2015 sebagai Senior Program Assistant of VIM and Monitoring and Evaluation, dan pada tahun 2016, 2021 hingga sekarang sebagai Nutrition Officer UNICEF Indonesia Kupang Field Office. Itu tadi merupakan sedikit informasi tentang pembicara kita pada hari ini. Sebelum menuju ke acara selanjutnya, izinkan saya untuk menyapa pembicara kita terlebih dahulu. Selamat pagi dan selamat datang Ibu H.I. Ragalawa. Selamat pagi Mbak Faradita dan teman-teman. Salam kenal Bapak Ibu sekalian, adik-adik. Baik, Ibu, bagaimana kabar Ibu hari ini? Kabar baik, terima kasih banyak. Semoga sehat selalu ya Ibu. Baik, untuk sesi selanjutnya, kepada Ibu H.I. Ragalawa, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Saya pagi ini, seperti yang disampaikan oleh Mbak Faradita, mewakili UNICEF untuk menyampaikan sedikit situasi tentang situasi gizi global. Saya akan izin untuk share materi sebentar. Terlihat? Ya, sudah terlihat Ibu. Ya, baik, terima kasih.
Selamat ya, baik. Terima kasih banyak kepada Mbak Saniar, Mbak Najma dari CIMSA yang telah memberikan kesempatan kepada kami dari UNICEF untuk berbagi tentang situasi global gizi dan berdiskusi tentang hal-hal yang dapat kita lakukan bersama untuk berkontribusi dan menyumbang mendukung program pemerintah di dalam percepatan perbaikan masalah gizi di Indonesia yang saat ini sedang gencar dilakukan di seluruh provinsi di Indonesia. Mari kita mulai dengan situasi masalah gizi global yang saya akan presentasi. Nah, kita melihat bahwa dunia sedang diperhadapkan pada 3 beban masalah gizi, yaitu yang pertama kekurangan gizi, ada stunting dan wasting yang tadi disebut oleh Mbak Faradita. Kemudian ada juga hidden hunger atau kelaparan tersembunyi, yaitu kekurangan gizi mikro. Dan kemudian ada kelebihan berat badan, overweight dan juga obesity. Nah, permasalahan gizi yang ada secara global ini sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan juga mulai dari dalam kandungan hingga menjadi ibu yang akan kembali lagi melahirkan seorang anak seperti itu. Dan efek daripada masalah gizi ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan kognitif, juga kemudian masalah kesehatan ketika di usia lanjut, dewasa dan lanjut. Nah, kalau kita melihat dari gambar ini, kita bisa melihat bahwa pertumbuhan ketika pertumbuhan meningkat, ini di bagian atas pertumbuhan meningkat dan juga menurun, kita lihat di sini fluktuasi nafsu makan itu juga mengikuti seperti itu. Nah, rekomendasi pemberian makan atau asupan yang harus dilakukan itu adalah yang pertama kita tahu bahwa ketika anak berusia 0 sampai 2 tahun itu memerlukan pemberian air susu ibu. Kemudian di bulan yang ke-6 itu anak harus mulai diperkenalkan makanan pertama, kemudian lanjut sampai berumur 2 tahun. Nah, setelah itu kita tahu bahwa anak mulai umur 1 tahun itu sudah mulai makan makanan selayaknya keluarga, tetapi masih juga dalam apa namanya, dalam pola makan sebagai pola makan anak-anak dan remaja seperti itu. Nah, untuk asupan makanan, asupan gizi ini sangat dipengaruhi oleh banyak hal. Kita tahu bahwa ketika pertama kali kita ketika lahir ya, itu makanan itu sangat tergantung kepada keluarga. Jadi tidak bisa kita menentukan seperti baru lahir kan, ibunya menyusui atau tidak menyusui, seperti itu sangat ditentukan oleh keluarga. Jadi tidak bisa ditentukan oleh orang itu sendiri atau anak itu sendiri. Tetapi ketika dia bergerak makin dewasa, maka dia mulai makan makanan di luar, mulai misalnya makan di sekolah, kemudian makan dengan teman. Jadi kebebasan memilih makanan itu, diet itu dia akan makin meningkat seiring berjalannya umur. Nah, oleh karena itu, dengan melihat pattern seperti ini dan pengaruh-pengaruh seperti ini, kita lihat ada banyak faktor risiko di masing-masing usia bahwa pemberian makanan itu, asupan gizi itu tidak mencukupi. Jadi kita melihat bahwa pada usia yang lebih apa namanya, usia 2 tahun misalnya, mereka makan itu ini usia 0 sampai 6 bulan misalnya, ada masalah dengan pemberian air susu ibu, kemudian juga ada masalah faktor risiko misalnya, pemasaran susu formula yang sangat tinggi sehingga mempengaruhi, ibu di dalam memberikan, air susu. Kemudian di usia, perkenalan makanan yang pertama itu kita melihat, adanya, makanan yang tidak cukup dalam hal jumlah, frekuensi, maupun keragaman. Kemudian juga sekarang ini yang paling tren itu makanannya bukan makanan dibuat makanan rumah ya, tapi makanan-makanan serba jadi, makanan pabrik, dan juga makanan-makanan yang manis itu sudah diperkenalkan ke anak-anak yang, di usia ini. Nah, ketika maju lagi kita ke usia 3 sampai 4 tahun itu, makanan yang tinggi gula, garam,
dan lemak, goreng-gorengan tuh makin meningkat, sehingga dietnya itu menjadi sangat tinggi GGL, gula garam dan lemak kita sebut, dan makanan yang sangat diproses, proses tingkat tinggi. Jadi dan kemudian ditambah lagi di usia-usia ini kita tahu sekarang banyak diperkenalkan dengan gadget ya dan segala sesuatu sehingga anak itu jarang bergerak seperti itu. Nah, ketika keluar sampai di usia yang usia sekolah, itu jajannya makin banyak. Kemudian coba nih anak-anak remaja kita sekarang nggak tinggi sekali kalau di NTT ini, sudah diteliti sekitar 60% anak remaja tidak makan pagi ke sekolah. Karena apa? Mereka juga ingin supaya tampil, kelihatan kurus, jangan gemuk gitu. Nah, kemudian ini juga sangat dipengaruhi oleh, teman-teman sebaya seperti itu. Nah, faktor-faktor ini merupakan faktor risiko terjadinya kekurangan gizi, baik makro maupun mikro maupun kelebihan gizi. Nah, ini, Majelis, Kesehatan Dunia atau World Health Assembly dan juga SDG menargetkan, penurunan, masalah gizi, yaitu yang pertama untuk stunting, itu jumlah, balita yang kena stunting itu, menurun hingga 40%, mengurungkan, balita dengan stunting sebesar 40%. Kemudian, masalah wasting atau gizi kurang dan gizi buruk itu turun, kurang dari 5%. Nah, kemudian khusus untuk overweight atau kelebihan berat badan ini, diharapkan tidak ada peningkatan, seperti itu. Itu target dari WHO dan ini juga target, SDGs yang bahkan sedikit lebih kuat ya kalau untuk wasting itu bahkan dia mau turun sampai 3%. Nah, kalau mungkin ini masalah gizi saya bisa sampaikan sedikit. Yang pertama untuk stunting ya. Maaf ini layar saya besar yang satu jadi saya tidak terlalu lihat ke kamera. Eee, jadi, stunting itu mungkin, teman-teman sudah tahu bahwa stunting itu adalah ketika anak itu, tingginya, tidak cukup untuk usianya, jadi dia pendek untuk usianya. Kemudian, yang kedua wasting itu masalah gizi di mana, anak itu terlalu, eee, kurus untuk tingginya. Jadi anak, stunting itu pendek dan sangat pendek, kemudian wasting itu kurus dan sangat kurus, kemudian overweight itu kalau anak itu terlalu, berat untuk tingginya, seperti itu. Nah, ini ada resiko-resikonya pada dasarnya risiko stunting, wasting, dan overweight ini dia akan berakibat kepada hal yang sama, yaitu akan terjadi, permasalahan, kekurangan gizi yang menyebabkan, kerusakan ya, eee, ket pertumbuhan yang tidak dapat diperbaiki lagi, untuk yang stunting. Sedangkan kalau untuk wasting, itu masih bisa diperbaiki. Jadi, kurus itu dan anak kurus itu, mereka mudah sekali jatuh menjadi kurus. Contoh kalau anak kita, adik-adik kita kena diare, sebentar saja, itu langsung menjadi kurus. Tetapi dia masih bisa disembuhkan, seperti itu. Beda kalau stunting itu karena, dia permasalahan gizi kronik, maka sangat sulit untuk dikembalikan cepat dikembalikan menjadi, situasi, tidak stunting. Nah, kita tahu bahwa, satu anak bisa mengalami, 2 permasalahan, gizi yang sekaligus. Contoh, anak yang stunting bisa juga, overweight, kemudian anak yang stunting bisa juga wasting, seperti itu. Nah, jadi, pada dasarnya semua upaya perbaikan masalah gizi itu akan, bertujuan untuk memperbaiki semua, masalah gizi, seperti itu. Nah, namun jika sudah sampai kepada terapi, terapi itu akan dikhususkan untuk masing-masing jenis, permasalahan gizi. Nah, kita di Asia ini yang paling bermasalah ya, karena lebih dari 50% anak, stunting itu ada di Asia. Kemudian lebih dari 2/3, anak, wasting ada di Asia. Dan yang lucunya juga bahwa, yang hampir setengah
dari anak yang mengalami kelebihan berat badan itu ada di Asia, itu per tahun 2020. Nah, kita lihat di sini, mulai dengan, stunting, kalau menurut kategori, apa namanya, WHO ya, Badan Kesehatan Dunia, kita lihat bahwa, angka stunting itu bergerak di sini. Sangat tinggi di West dan Central Afrika, kemudian Eastern dan Southern Afrika, kemudian South Asia, sedangkan tempat-tempat lain itu kita lihat sangat rendah, seperti itu. Nah, di, negara-negara Afrika dan Asia ini, kita lihat kecuali Middle East dan North Afrika ya, itu berada pada kategori yang sangat tinggi masalah gizinya. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan, hampir 4 dari 5 anak, yang terkena stunting itu, tinggal di South Asia dan Sub-Saharan Afrika yang, apa namanya, berdampak kepada lebih dari 144 juta anak, seperti itu. Nah, ini saya, ingin memaparkan kenapa sih stunting itu, jadi sesuatu yang harus menjadi pemikiran kita bersama, menjadi, apa ya, permasalahan semua, bukan hanya permasalahan negara. Yang pertama bahwa stunting itu adalah, tanda ya, adanya defisiensi lingkungan atau environment dan bisa memprediksi terjadinya masalah gizi, di masa akan datang. Kita melihat bahwa, di sini stunting itu berhubungan dengan, apa namanya, masalah-masalah pada saat ibu yang, juga mengalami masalah ibu yang stunting. Kemudian, anak-anak yang, berat badan lahir rendah. Nah, dari sini kita akan melihat bahwa terjadi, apa namanya, apa ya, defisiensi, lingkungan pada, 1000 hari pertama kehidupan. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi nanti saya akan sampaikan secara lebih detail di bagian akhir. Ada selain, asupan, makanan yang kita sampaikan tadi di depan, ada juga pola asuh, kemudian layanan kesehatan dan kesehatan lingkungan. Jadi kalau terjadi defisiensi daripada lingkungan-lingkungan, yang mendukung, 1000 hari pertama kehidupan, maka akan terjadilah stunting. Dan ketika di usia, apa namanya, usia anak maupun, dewasa dan, ketika tua gitu, usia lanjut, maka akan terjadi, apa, permasalahan yang tidak dapat dikembalikan lagi, tidak dapat diperbaiki lagi, yaitu penurunan IQ sebesar 11%, kemudian penurunan produktivitas kerja 22%, menurunkan pendapatan dari seseorang. Kemudian anak yang stunting akan berisiko tinggi mengalami penyakit kronis. Nah, kita lihat juga bahwa anak yang stunting itu akan memiliki cenderungan menjadi, anak, orang dewasa yang, stunting. Nah, mungkin ini, kita, berpikir juga bahwa, kita waktu anak-anak masih kecil, 60% asupan makanan, digunakan untuk perkembangan otak. Jadi penting sekali, makanan yang bergizi, padat gizi masuk ke dalam, apa, masuk ke mulut seorang anak, seperti itu. Nah, kemudian kita juga tahu bahwa 90% otak anak itu dibentuk di bawah usia 5 tahun. Nah, kita semua mungkin sudah pernah tahu ya bahwa anak-anak yang tidak stunting memiliki apa namanya, pertumbuhan sel-sel otak yang lebih baik, terkoneksi dengan baik dibandingkan dengan anak yang, stunting, kita lihat dia sangat terbatas. Nah, ini yang nanti akan berpengaruh terhadap kognitif dan juga kecerdasan dan, apa namanya, pekerjaan-pekerjaan yang dapat dilakukan ketika sudah makin, di usia dewasa. Kemudian, jenis malnutrisi yang kedua adalah, wasting. Wasting ini saya bilang tadi kurus dan sangat kurus. Kita lihat bebannya juga, kita lihat ya di sini di Southeast Asia yang paling tinggi, kemudian sama juga di 2 tempat ini, 3 dengan ini ya, itu merupakan, apa namanya, kantong-kantong permasalahan wasting, seperti itu. Nah, kita melihat bahwa beban masalah gizi itu, sangat
tinggi, dan yang paling parahnya bahwa, kalau di, dunia ini 1 dari 3 anak itu sangat kurus. Nah, sangat kurus. Jadi kalau kurus dan sangat kurus, sangat kurus. Nah, mereka ini memiliki risiko kematian yang sangat tinggi. Jadi risiko kematian anak sangat kurus, itu 12 kali lipat daripada anak yang, gizi baik, seperti itu. Nah, eee, ini mungkin saya sudah sampaikan tadi bahwa resiko kematian, pada anak wasting itu, anak, gizi buruk itu, dia meningkat sangat tinggi. Kalau kombinasi, anak sangat kurus dan, stunting, maka risikonya meningkat, indeksnya 0,5%, jadi hampir 12,5%, seperti itu. Nah, Eee, anak-anak yang wasting, walaupun dia kan tadi kita bilang bisa disembuhkan. Walaupun disembuh, tetapi dia juga, apa namanya, memiliki risiko masalah tumbuh kembang, di dalam siklus kehidupannya, seperti itu. Sehingga pencegahan itu sangat penting. Nah, ini untuk overweight, kita, semua melihat di overweight itu, banyak, permasalahan overweight itu ada di negara-negara memang persentasenya lebih tinggi di sini, tetapi dari segi jumlah, paling banyak di, Asia, seperti itu. Nah, ini kita melihat, apa namanya, jumlahnya ya, yang tadi kan presentasinya, ini kalau dari segi jumlahnya kita lihat ini di East Asia dan, the Pacific itu, jumlahnya sangat-sangat tinggi. Kita lihat perbandingannya terjadi peningkatan, tren peningkatan. Kalau di, tempat-tempat ini, relatif stabil ya, tetapi di, sini peningkatannya sangat tinggi, seperti itu. Nah, mungkin saya lanjut. Nah, ini untuk, apa, kelebihan berat badan, untuk anak-anak di bawah usia 5 tahun dan di atas usia 5 tahun, kita melihat ini dia belum terlalu meningkat, tapi kalau dari di usia 5 tahun ke atas ini sangat-sangat tinggi. Kenapa? Karena sangat berhubungan sekali dengan independensi tadi di dalam memilih makanan, diet, dan sebagainya. Sehingga apa namanya, tren ini betul-betul harus menjadi perhatian, bagi kita semua di dalam memperbaiki, masalah gizi. Kemudian yang terakhir masalah, gizi yang ada juga adalah, apa, kelaparan tersembunyi ya. Jadi, kelaparan tersembunyi atau hidden hunger ini adalah, karena kekurangan, zat-zat gizi mikro. Nah, kalau zat-zat gizi mikro itu ada banyak sekali, kita lihat misalnya di sini iron, iron itu atau zat besi itu untuk mentransport oksigen di dalam, apa, dalam, jaringan-jaringan, di darah ya, sel-sel darah ya. Maaf ini mahasiswa kedokteran jadi paling lebih pintar ya ini, mengata-ngatakannya. Nah, kemudian ada iodine, ada yodium, ada zinc, kemudian ada folat, kemudian vitamin D, vitamin A, vitamin B12 yang sangat berpengaruh di dalam pembentukan, seluruh, anggota tubuh, seperti itu. Jadi, mereka walaupun dibutuhkan dalam jumlah sedikit, tapi, harus ada dan sangat diperlukan, seperti itu. Dan, apa, kita melihat, kalau Indonesia sendiri, ternyata Indonesia ini merupakan salah satu contoh, negara yang mengalami masalah triple burden tadi, seperti itu. Mungkin ini data-datanya bisa dilihat. Jadi kita juga mengalami undernutrition, kemudian ada overweight and obesity, kemudian ada micronutrient deficiency, seperti itu. Nah, ini, kalau kita lihat, untuk, perbedaan untuk anak laki dan perempuan, kita melihat, bahwa perbedaannya tidak terlalu terlalu tinggi ya. Mungkin untuk yang, apa namanya, overweight, obes ini kita melihat, sudah cukup tinggi ya, seperti itu. Nah, kemudian juga, lebih dari 1/4 atau lebih dari 25%, anak, remaja mengalami anemia atau kekurangan zat gizi mikro. Nah, namun kita juga bersyukur bahwa pemerintah kita, sudah apa namanya ya,
berhasil menurunkan tren permasalahan gizi. Kita melihat mulai dari 2013 sampai 2021 terjadi penurunan ya, seperti ini. Namun kita lihat kalau wasting ini dia masih belum terlalu bergerak ya, masih butuh perjuangan. Tapi kalau kita lihat target dari pemerintah Indonesia itu stunting itu akan diturunkan sampai 14% pada tahun 2024. Kemudian wasting itu diturunkan sampai 7% pada tahun 2024 seperti itu. Nah, apa yang dapat sebuah negara lakukan? Maaf, ini harusnya country dapat lakukan ya seperti itu. Yang pertama adalah kita harus fokus kepada 1000 hari pertama kehidupan. Yang pertama sekali kita harus fokus kepada 1000 hari pertama kehidupan. Dan faktor utama yang menentukan adalah pemberian makan yang sesuai standar. Nah, apa sih pemberian makan yang sesuai standar? Jadi kalau standarnya dari Badan Kesehatan Dunia maupun Kementerian Kesehatan, seorang anak ketika lahir harus diberikan pertama kali harus diberikan inisiasi menyusui dini, kemudian harus ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, kemudian melanjutkan ASI sampai 2 tahun atau lebih. Kemudian ketika anak itu sudah sampai ke usia 6 bulan, maka harus diberikan makanan pendamping ASI, bukan pengganti ya, makanan pendamping ASI yang cukup frekuensi, cukup jumlah, dan cukup juga keragamannya. Dan terus berlanjutkan air susu ibu hingga usia 2 dan lebih. Nah, kalau dalam situasi pemberian air susu ibu, ini kita mengalami masalah yang masih cukup tinggi. Kenapa? Karena secara global pemberian air susu ibu itu memang sudah meningkat, tetapi masih lebih dari 50% dari 2 anak ya belum mendapatkan ASI pemberian ASI eksklusif. Nah, ini berarti bahwa pemberian makanan yang tidak tepat untuk pemberian ASI masih sangat tinggi secara global. Nah, kalau kita lihat di kita masih sedikit lebih baik ya kalau di wilayah-wilayah di South Asia, tetapi kalau di East Asia dan Pasifik kita lihat sangat rendah seperti itu. Nah, kita juga harus memikirkan untuk mendukung pemberian ASI ini. Kenapa? Karena risikonya tidak memberikan ASI itu sangat tinggi. Yang pertama, kalau anak itu tidak diberikan ASI eksklusif, maka risiko kematiannya meningkat sebesar 3-4 kali lipat. Kemudian perbaikan pemberian ASI di negara-negara middle income countries akan mencegah terjadinya episode diare sebesar 54% dan juga respiratory infection atau bahasa Indonesia-nya apa saya lupa, ISPA seperti itu. Nah, kemudian pemberian ASI juga sangat berpengaruh terhadap banyak-banyak infeksi lainnya. Kemudian juga tipe 2 diabetes dan kemudian obesitas. Nah, kemudian tadi kan kita bicara tentang ASI eksklusif. Nah, kalau pemberian ASI lebih dari itu diperpanjang, maka telah terbukti bahwa pemberian ASI lebih lanjut itu akan meningkatkan performa dari kognitif dari seorang anak seperti itu. Dan kemudian dengan secara tidak langsung dia akan menyumbang kepada peningkatan pendapatan yang dimiliki ketika kita dewasa. Nah, ini kemudian juga ASI dapat mencegah terjadi banyak sekali macam kanker. Kemarin kami pelajari itu bisa mencegah lebih dari 40 jenis kanker. Seperti itu, baik terutama juga kepada ibu dan juga anak, seperti itu. Jadi kita
juga mendengar bahwa penelitian telah membuktikan kalau ibu itu mereka didukung, mereka mendapatkan dukungan, promosi dan dilindungi, maka ibu itu akan melakukan breastfeeding itu 2,5 kali lipat lebih tinggi daripada ibu-ibu yang tanpa dukungan. Sehingga kita harus mendukung pemberian ASI eksklusif dan pemberian ASI hingga 2 tahun. Nah, mungkin ini permasalahan yang sudah saya sampaikan dari awal. Kita melihat bahwa pemberian ASI ini tantangan paling utamanya itu adalah penjualan formula, susu formula ya, susu pengganti ASI yang sangat-sangat masif. Dan kita lihat di sini penjualan susu formula itu meningkat sebesar 41% di antara 5 tahun, bayangkan. Dan meningkat lebih tinggi itu di negara-negara dengan income countries yang lebih tinggi seperti itu, 72%. Artinya bahwa tantangan untuk ibu tidak memberikan ASI sebagai makanan yang seharusnya diberikan kepada anak itu sangat tinggi dengan adanya promosi, kemudian konsumsi susu formula yang sangat makin tinggi. Nah, ini saya sedikit memberikan sedikit gambaran, kita melihat bahwa ini mungkin ya, ini balita aslinya ya, kemudian ini boneka-boneka seperti itu. Nah, itu satu hal yang bisa menggambarkan bahwa ASI itu adalah cairan hidup. Cairan hidup di mana dia kebutuhan ketika dikeluar dari payudara ibu, dia akan menyesuaikan dengan kebutuhan daripada anak tersebut. Dan dia memiliki berbagai macam zat pembangun daya tahan tubuh, kemudian zat pembangun untuk pertumbuhan anak, itu yang jauh lebih banyak daripada susu formula. Kalau susu formula itu isinya ya itu-itu saja, dia tidak bisa menyesuaikan dengan kebutuhan anak, seperti itu. Jadi memang kita sebut bahwa ASI itu adalah cairan hidup yang sangat dibutuhkan oleh anak dan sangat tepat diberikan untuk pertumbuhan anak yang optimal. Nah, ini kalau kita bicara tentang efek dari pemberian produk pengganti ASI, kita melihat bahwa kalau kita hitung anak-anak yang tidak mendapatkan ASI dan mendapatkan susu formula, terjadi peningkatan pengeluaran sebesar hampir 40 juta di dalam selama 2 tahun usia anak tersebut. Dan kita sebagai masyarakat umum bisa melaporkan jika terjadi pelanggaran terhadap Kode Internasional Pemasaran Pengganti ASI. Ada, nanti kita bisa dibuka di pelanggaran-kode.org. Nanti teman-teman bisa buka apa sih yang masuk di dalam pelanggaran itu, yang hingga teman-teman dapat lakukan pelaporan sehingga dapat membantu mendukung ibu-ibu dalam terus memberikan ASI. Maaf, ini waktunya hampir sisa berapa menit ya, Mbak ya? Halo, Mbak Faradita? Ya, Ibu, untuk waktu yang tersisa tinggal 5 menit, Ibu. Oke, baik. Bentar ya. Nah, kemudian kita melihat bahwa setelah anak itu berusia 6 bulan harus diberikan pemberian MPASI seperti itu. Nah, kita melihat bahwa pemberian MPASI itu harus bervariasi, harus jumlah yang cukup dan frekuensi yang cukup. Nah, kita melihat di sini bahwa jumlah balita usia 6 sampai 23 bulan yang makan 5 dari 8 jenis makanan itu kita melihat bahwa hanya orang-orang dengan kelompok wealthy yang tidak miskin dapat mampu meng-afford ya makanan-makanan yang lebih bervariasi. Tetapi makanan keluarga yang miskin dan di daerah pedesaan mereka sedikit kurang kemampuannya untuk mendapatkan makanan pendamping ASI yang mencukupi baik dari segi jumlah maupun dari segi kualitas. Nah, selanjutnya yang kemudian bisa dilakukan adalah
kita melakukan growth monitoring ya. Growth monitoring mungkin semua kita tahu, growth monitoring itu dilakukan di posyandu setiap bulan atau di tenaga kesehatan. Apa saja yang dilakukan? Bahwa berat badan, tinggi badan, panjang badan, kemudian pengukuran lila, kemudian pengecekan bengkak sejajar pada kaki maupun tungkai untuk edema, kemudian konseling, pemberian gizi, semua dilakukan di posyandu dan juga fasilitas kesehatan seperti puskesmas seperti itu. Sehingga sangat penting setiap bulan anak itu untuk dipantau di sana untuk menemukan sedini mungkin, kemudian merujuk dan jika anak itu mengalami masalah gizi, mendapatkan perawatan supaya tidak menjadi gizi yang sangat buruk dan dapat menyebabkan kematian. Nah, khusus untuk wasting, UNICEF itu mempunyai program dukungan kepada pemerintah yang sudah diadopsi oleh pemerintah Indonesia di dalam namanya AIMAM atau pengelolaan gizi buruk terintegrasi, di mana di sini diperkenalkan cara cepat untuk screening balita dengan menggunakan Vitalila. Mungkin adik-adik kalau ke posyandu sudah bisa melihat di sana. Saya ingat di Jawa Timur juga sudah ada. Dan di sini yang paling ditekankan adalah mobilisasi masyarakat, artinya pemberdayaan masyarakat dan keluarga, tokoh agama, kemudian orang tua untuk dapat melakukan screening secara sederhana dengan menggunakan Vitalila, kemudian merujuk anak wasting ke fasilitas kesehatan. Kemudian untuk micronutrien defisiensi, kita juga mendukung berbagai macam program yang sudah diperkenalkan oleh diadopsi oleh pemerintah Republik Indonesia, yaitu yang pertama aksi bergizi dalam program mendukung program pemberian dan konsumsi tablet tambah darah. Kita juga tahu pemerintah kita memiliki program untuk pemberian tablet tambah darah bagi semua ibu hamil. Nah, kemudian hal penting yang dapat kita lakukan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat. Nah, meningkatkan kesadaran masyarakat ini banyak sekali dapat dilakukan dan hampir semua bisa dapat dilakukan oleh kita semua. Yang sekarang ini Mbak Faradita dan teman-teman lakukan adalah untuk pemberdayaan masyarakat supaya mereka juga tahu apa sebenarnya masalah gizi dan bagaimana mereka bisa dapat memberi dukungan seperti itu. Nah, mungkin ini saya tidak akan berbicara, tapi saya ingin menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia sudah berupaya keras di dalam pencegahan dan percepatan masalah penurunan prevalensi stunting dan juga wasting. Ada banyak sekali intervensi, namun intervensi-intervensi ini masih belum mencapai targetnya seperti itu. Contohnya, remaja putri itu MIM-TTD itu baru 58% seperti itu. Kemudian ibu hamil tablet tambah darahnya masih sangat kurang. Kemudian yang seperti tadi kita sampaikan ini bahwa anak balita, anak bawah 2 tahun itu ini masih kurang dari 80% mendapatkan ASI eksklusif, kurang dari 80% mendapatkan MPASI yang mencukupi, yang pergi ke posyandu juga belum semua, sehingga masih banyak keluarga yang anak-anaknya tidak dipantau secara rutin untuk bisa mendapatkan perawatan masalah gizi jika diperlukan. Nah, kalau dilihat dari penyebab masalah gizi itu sangat dipengaruhi oleh 2 hal utama. Yang pertama yaitu asupan makanan, yang kemudian yang kedua adalah kita dari namanya pola asuh ya, pola asuh seperti itu. Kemudian juga masalah kesehatan. Nah, kita juga ada underlying penyebab pendukung, yaitu ada dari makanannya sendiri, apakah cukup sesuai dengan umurnya, kemudian bagaimanakah praktek pemberian makan yang mencukupi, termasuk contohnya begini, ketika anak-anak sakit, apakah ada pemberian makanan secara responsif. Kemudian yang paling penting adanya dukungan dari lingkungan seperti itu. Nah, selain dari itu banyak sekali faktor-faktor besar yang sangat berpengaruhi seperti sumber daya maupun norma-norma yang ada di masyarakat, tabu-tabu dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah masalah dalam pemerintahan seperti itu, seperti keuangan pemerintah, kemudian politik, sosial dan juga masyarakat umum seperti itu. Nah,
Dengan melihat determinan dari permasalahan gizi yang cukup banyak, maka pendekatan dalam perbaikan masalah gizi ibu dan remaja dan anak itu semua harus dilakukan secara bersama-sama, secara terintegrasi berbagai macam sektor. Nah, ini saya tidak akan menyampaikan secara detail, teman-teman bisa nanti melihat bahwa apa namanya, sistem kesehatan, sistem air bersih dan sanitasi, sistem pendidikan, sistem proteksi social protection dan juga sistem pangan kita sangat mempengaruhi dan harus diintegrasikan bersama-sama dalam upaya percepatan penurunan masalah gizi di Indonesia. Kemudian saya ingin menyampaikan bahwa di Indonesia apa namanya, kita mendengar semua bahwa tahun 2017 lalu pemerintah mengeluarkan strategi nasional percepatan pencegahan pencegahan stunting. Nah, ini merupakan satu apa namanya guidance ya untuk operasional dan kita sama-sama saya ingin himbau lagi kita boleh sama-sama turut memantau di dalam pemasaran susu formula dan melaporkan jika terjadi ada pelanggaran sehingga makin banyak ibu terlindungi dan mau melakukan pemberian ASI kepada bayinya dari 0 sampai 6 bulan secara eksklusif, kemudian sampai 2 tahun atau lebih. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak Mbak Faradita. Selamat pagi. Baik, terima kasih Ibu HI atas ilmu yang telah disampaikan. Untuk sesi selanjutnya adalah talk show. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu HI ya Ibu. Siap, Mbak. Baik, untuk memulai pembicaraan kita pada hari ini, untuk di UNICEF sendiri Ibu, apakah ada kebijakan khusus terkait hal ini tadi ya Ibu ya, malnutrisi terutama stuntingnya Ibu? Iya, baik. Jadi kalau di UNICEF sendiri kita mendukung seluruh program pemerintah dan bekerja sangat erat dan pemerintah dari tingkat nasional sampai tingkat bahkan sampai tingkat daerah ya sampai keluarga dan juga masyarakat. Nah, untuk khusus untuk pencegahan dan percepatan penurunan stunting itu UNICEF sendiri memiliki beberapa program. Jadi yang pertama itu ada program khusus untuk stunting, percepatan penurunan stunting. Kemudian yang kedua untuk pencegahan dan tata laksana wasting. Kemudian untuk gizi remaja dan gizi ibu. Sedangkan untuk obesitas kita ada program khusus untuk pencegahan obesitas dan overweight. Dan kemudian ada satu lagi kita ada program dukungan kepada pemerintah untuk kesiapsiagaan bencana yaitu gizi dalam situasi bencana seperti itu. Baik Ibu, berarti UNICEF ini selain membantu pemerintah juga memiliki program tersendiri ya Ibu untuk mencegah stunting di Indonesia khususnya ya Ibu. Jadi begini, UNICEF itu sistem kerjanya kami tidak memiliki program sendiri, tetapi UNICEF itu bekerja untuk mendukung program-program yang ada dari pemerintah seperti itu. Contoh, ini saya memberikan contoh untuk pencegahan stunting. Kita ada penguatan program pemberian makanan bayi dan anak atau PMBA. Nah, itu bekerja sama dengan pemerintah membuat kurikulum terstandar, kemudian melakukan pelatihan, kemudian melakukan on the job training, juga melakukan supervisi fasilitatif sampai implementasi daripada konselor-konselor pemberian makan bayi dan anak maupun konselor menyusui. Itu contohnya yang pertama. Kemudian yang kedua untuk wasting kita juga banyak menciptakan wasting dan gizi remaja banyak menciptakan modeling-modeling di dalam lingkup yang lebih kecil. Kemudian itu kita advokasi untuk diadopsi oleh pemerintah. Contohnya kayak pengelolaan gizi buruk terintegrasi itu maupun PMBA maupun aksi bergizi untuk gizi remaja itu sudah diadopsi oleh pemerintah menjadi program nasional. Jadi memang tidak ada yang kita bekerja sendiri, tetapi ada model-model
model yang kita ciptakan, yang kita inisiasi, kemudian itu diadvokasi untuk dilakukan secara nasional, dan sudah beberapa program bukan hanya di gizi tapi di program sektor-sektor lain. Kalau untuk gizi seperti saya sampaikan tadi ada PMBA, kemudian gizi bencana, kemudian ada aksi bergizi untuk gizi remaja, dan ada PGBT untuk wasting, seperti itu. Baik Ibu, lalu untuk yang selanjutnya sehubungan dengan Ibu HI sebagai Nutrition Officer di UNICEF Kupang Office, kalau berdasarkan data, di Kupang ini masih memiliki beban stunting yang tinggi ya Ibu ya. Kalau dari UNICEF dan juga pemerintah sendiri, hingga saat ini bagaimana Ibu untuk perjalanan penanganan dari stunting ini sendiri? Ya, terima kasih banyak. Jadi NTT, kami dari Kupang Field Office ini menangani wilayah Provinsi NTT dan NTB. Nah, kedua provinsi ini merupakan provinsi dan beban stunting yang tinggi, kemudian juga angka wasting yang cukup fluktuatif. Nah, dukungan UNICEF kepada pemerintah itu sama juga seperti di tingkat nasional. Jadi kita bekerja sama dengan multi stakeholder di tingkat provinsi, di NTT ada Pokja Stunting, kemudian ada di NTB ada Generasi Emas NTB, dalam memperkuat OPD-OPD dinas-dinas teknis untuk bersama-sama bekerja bahu-membahu di dalam percepatan pencegahan dan penurunan stunting. Mungkin contoh yang paling singkat adalah kita melakukan peningkatan kapasitas, pertemuan multi stakeholder, bersama-sama melihat situasi masyarakat, kemudian kembali lagi memberikan masukan-masukan kepada sistem-sistem yang sudah diadopsi oleh pemerintah Indonesia, sehingga pembelajaran-pembelajaran yang ada di NTT maupun NTB itu dijadikan masukan untuk terus memperbaiki sistem yang ada di pemerintah saat ini. Seperti itu. Baik Ibu, untuk selanjutnya, untuk mencegah anaknya stunting Ibu, kira-kira apa saja yang bisa dilakukan oleh orang tua? Mungkin yang lebih mudah untuk diaplikasikan di banyak masyarakat ya Ibu ya, karena kalau tadi kan Ibu menyampaikan untuk penanganan dan pencegahannya cukup kompleks jika diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Sekiranya ada tips dan cara lainnya yang lebih mudah untuk diaplikasikan Ibu? Ya, mungkin memang ada sih tips, saya nanti akan bagi, ada tipsnya UNICEF untuk sehat begitu, ada PowerPoint-nya satu. Tetapi kalau saya sebagai seorang nutrition officer, saya ingin menyampaikan mari kita dukung perilaku-perilaku yang dapat mempercepat penurunan dan pencegahan dan penurunan masalah stunting. Yang pertama itu satu, yang tadi asupan makanan yang mencukupi. Jadi kalau ibu hamil, itu ibu hamil harus didukung kehamilannya, menemani ibu memeriksakan kehamilan, menemani ibu menjaga supaya ibu itu minum tablet tambah darah. Jadi anak bisa, kalau mamanya lagi hamil, "Ma, sudah minum tablet tambah darah," atau ditemani ke dokter, seperti itu. Itu singkatnya. Kemudian anak balita, bayi baru lahir, itu harus melahirkan di fasilitas kesehatan, dan kemudian ibu harus selalu dekat dengan anaknya untuk bisa menyusui. Karena menyusui itu makanan emas untuk pertumbuhan seorang anak dan tidak bisa digantikan dengan apapun. Sehingga ini yang paling mudah nih, jangan nanti mamanya sudah umur 2 bulan, anaknya terus ditinggal sama nenek, dikasih dot susu, sedangkan ibunya disuruh buat hal yang lain. Jadi mendukung pemberian makanan, praktek pemberian makanan ASI eksklusif dan memberi makan bergizi kepada anak itu bukan hanya ibu yang melakukan, itu anggota keluarga seluruhnya harus membantu ibu. Jadi anak yang lebih besar bisa membantu membersihkan rumah, memikirkan hal lain, sedangkan ibu itu bisa fokus kepada anaknya. Apalagi ibu-ibu pekerja, ibu-ibu yang bekerja itu juga membutuhkan dukungan yang sangat tinggi. Ibu bukan hanya ibu bekerja di kantor ya, tapi ibu yang bekerja di rumah itu dia sangat kelelahan, sehingga dia sangat membutuhkan dukungan suami, anak, dan keluarga untuk bisa dapat memberikan pemberian makan yang optimal. Kalau anak dan ibu sudah diberikan kesempatan untuk memberikan pemberian makan yang optimal, maka
kita bisa mendukung anak itu mendapatkan asupan makanan sesuai untuk pertumbuhannya. Dan jangan lupa imunisasi, dukung untuk imunisasi yang lengkap, kemudian PHBS seperti itu. Karena banyak sekali faktor yang bisa kita lakukan dari diri sendiri. Sekarang kita lihat ya banyak pampers yang dibuang di mana-mana, contoh saja. Kemudian juga masalah banyak juga penolakan terhadap imunisasi misalnya. Nah, mungkin sebagai anak-anak medical students ya banyak hal yang bisa dilakukan untuk mempromosikan perubahan perilaku. Karena perubahan perilaku ini butuh waktu yang lama, tetapi saya percaya bahwa dengan pendekatan komunikasi personal, komunikasi secara bersama-sama yang lebih empatetikal akan sangat membantu di dalam orang itu menerima supaya bisa mendukung anak, ibu untuk mendapatkan lingkungan yang tadi kita bicara dari awal kan defisiensi lingkungan ya, supaya mendapatkan lingkungan yang mendukung, supportive environment, ya seperti itu. Mungkin itu tips dari saya, tetapi nanti saya bisa kirim Mbak Najma, Mbak Farida, Faradita, saya akan masukkan satu slide, ada tips untuk dari UNICEF. Baik Ibu, untuk yang selanjutnya Ibu, sebelum menutup talk show kita pada hari ini Ibu, apakah ada pesan yang ingin Ibu HI sampaikan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan ibu dan anak untuk mencegah stunting ini Ibu? Siap. Mungkin terima kasih banyak. Jadi yang pertama saya berterima kasih ya untuk opportunity ini. Memang mungkin banyak hal yang tidak saya cover, tetapi saya ingin menghimbau yang pertama bahwa seperti saya sampaikan tadi, masalah stunting ini masalah kita bersama dan tidak hanya ibu atau tenaga kesehatan, tapi masalah semua orang. Oleh karena itu semua orang bisa memainkan peran, bisa membantu, mendukung supaya ibu dan anak itu bisa mendapatkan lingkungan yang kondusif, yang mendukung di dalam memenuhi tahap-tahap kebutuhan, tahap-tahap pertumbuhan daripada seorang anak seperti itu. Makan yang baik, pemberian ASI, kita mengontrol supaya tidak ada susu formula yang diberikan, kemudian kita susu formula yang dipasarkan secara masif, kemudian yang selanjutnya adalah mungkin saya pikir untuk permasalahan stunting ini sangat penting untuk melibatkan juga tokoh-tokoh agama, di mana masyarakat kita sekarang ini selain percaya kepada sosial media dan sebagainya, penyebaran informasi dan kampanye sosial media, tetapi kebanyakan masyarakat masih sangat mendengarkan kepada tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat. Dan kemudian yang paling penting untuk adik-adik remaja, peer support ini menjadi salah satu platform yang sangat-sangat mendukung. Oleh karena itu saya ingin menghimbau kepada para kaum muda, galilah ilmu sebanyak-banyaknya untuk permasalahan gizi ini, bagaimana saya menyumbang kepada pencegahan dan penurunan masalah stunting sehingga dapat menjadi agen pembaharu untuk mempengaruhi remaja-remaja lainnya. Mungkin demikian dari saya. Baik, terima kasih Ibu HI. Wah, banyak sekali nih wawasan dan informasi yang sangat bermanfaat dari Ibu HI Ragalawa. Dapat saya simpulkan bahwa stunting merupakan bentuk paling umum dari malnutrisi, sehingga kita harus mengetahui bagaimana ciri-ciri dari stunting dan juga cara mencegahnya. Oleh karena itu, masyarakat terutama orang tua harus memiliki kesadaran tentang pentingnya menjaga kesehatan ibu dan anak untuk mencegah stunting. Sebenarnya masih banyak lagi nih topik menarik yang bisa dibahas bersama dengan Ibu HI. Akan tetapi karena keterbatasan waktu, maka ini merupakan akhir dari pembicaraan yang sangat luar biasa dengan Ibu HI Ragalawa. Terima kasih banyak kepada tamu istimewa kita, yaitu Ibu HI Ragalawa, karena telah berbagi banyak wawasan yang bermanfaat untuk kita semua. Kepada masyarakat yang sedang melihat tayangan ini, jangan lupa untuk selalu mengikuti konten-konten keren kami di Instagram @cimsa_unech dan YouTube Cimsa Universitas Jember. Saya Faradita, selaku moderator, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.